Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga semuanya sehat-sehat. Sama seperti kita ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Sehat dan semangat harinya, pokoknya luar biasa sekali lah. Iya, oke. Dan mudah-mudahan kita jadi makin semangat lagi untuk menuntut ilmu ya dengan Betul nonton sekali. tayangan ini. Iya, betul sekali. Dan makin termotivasi lagi untuk setiap harinya berlaku lebih positif lagi. Betul. Giat beribadah, rajin baca Quran sehingga bisa lebih berkah, dijauhkan dari sihir. Subhanallah. Sihir. Nah nih ngomong-ngomong nih pas banget ya ngomongin soal sihir ya. Kita kali ini tuh mau bahas tentang asal-usul sihir. Dari mana sih awalnya? Oke, kalau gitu langsung aja deh ya. Yang pastinya bukan dari Harry Potter. Langsung aja kita saksikan liputannya berikut ini. Sejarah asal-usul sihir. Jika kita berbicara tentang sihir, yang terlintas di pikiran kita adalah film Harry Potter. Film ini merupakan salah satu tayangan yang menampilkan petualangan penyihir remaja yang berusaha untuk menaklukkan penyihir hitam. Di Indonesia pun banyak dijumpai tayangan televisi yang menampilkan unsur magic atau sihir sebagai suguhan yang menarik bagi pemirsanya. Kita lihat saja, satu persatu orang yang berprofesi sebagai penyihir, pesulap atau sejenisnya pun bermunculan. Bahkan saking populernya, sihir sudah dikenal di kalangan anak-anak. Ketertarikan ini sudah dilihat dari antusiasme yang tinggi terhadap tayangan yang mengandung unsur magic di dalamnya. Sedangkan dalam kehidupan nyata, dari zaman dulu hingga zaman sekarang, masyarakat kita nampaknya sudah tidak asing lagi dengan ilmu sihir. Ya, masyarakat yang menekuni dunia sihir juga sudah semakin banyak. Bahkan praktek sihir di zaman sekarang telah menyebar dengan segala bentuk dan tampilan yang beraneka ragam. Ada yang menamai dirinya sebagai paranormal, dukun, orang pintar, ataupun ahli sihir. Penyebaran sihir di zaman modern seperti sekarang ini juga didukung oleh sarana-sarana modern. Sehingga demikian mudahnya seseorang berinteraksi dengan para tukang sihir. Orang-orang kerap menggunakan jasa sihir dan semacamnya untuk mencapai tujuan tertentu. Ironisnya, sebagian orang yang percaya pada ilmu sihir adalah orang yang berpendidikan tinggi, yang seharusnya lebih mengutamakan logika daripada ilmu gaib yang kadang sulit untuk dipercaya dan dibuktikan. Nah pemirsa, sebenarnya bisakah ilmu sihir itu dipelajari? Dan bagaimana dengan sejarah dari adanya ilmu sihir tersebut? Berikut, tim berita Islami masa kini akan memaparkannya. Sihir adalah sebuah kata serapan dari bahasa Arab. Maka secara bahasa menurut Al-Azhari, sihir adalah suatu perbuatan yang mendekatkan diri kepada setan dengan meminta bantuannya. Dan dalam hal ini, Ibnu Faris juga berkata bahwa sihir berarti menampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Dan sihir adalah sesuatu yang dilakukan secara lembut serta sangat terselubung. Sedangkan menurut istilah syariat, Fahruddin Ar-Razi menuturkan bahwa sihir hanya khusus berkenaan dengan segala sesuatu yang sebabnya tidak terlihat dan digambarkan, tidak seperti hakikat yang sebenarnya, serta berlangsung melalui tipu daya. Sihir adalah ikatan-ikatan atau buhul, jampi-jampi, perkataan yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan atau melakukan sesuatu yang mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang terkena sihir tanpa berinteraksi langsung dengannya. Sihir ini mempunyai hakikat, di antaranya ada yang bisa mematikan, membuat sakit, membuat seorang suami tidak dapat menggauli istrinya, atau memisahkan pasangan suami istri, atau membuat salah satu pihak membenci yang lainnya, atau membuat kedua belah pihak saling mencintai. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Maka disimpulkan oleh Syekh Wahid bin Abdissalam Ba'ali bahwa sihir adalah kesepakatan antara tukang sihir dan setan, dengan ketentuan bahwa tukang sihir akan melakukan berbagai macam keharaman atau kesyirikan dengan imbalan pemberian bantuan setan kepada si tukang sihir dan ketaatan untuk melakukan apa saja yang dimintanya. Lalu pemirsa, bagaimana sejarah asal-usul munculnya sihir? Sesungguhnya, keberadaan sihir telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan bahwa orang-orang pada masa kerajaan Nabi Sulaiman mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan, dan mereka memfitnah Nabi Sulaiman dengan mengatakan bahwa Sulaiman melakukan perbuatan sihir. Padahal sebenarnya setan-setan itulah yang kafir dan melakukan sihir. Bahkan para setan pun mengajarkan sihir kepada manusia. Kemudian diturunkanlah dua orang malaikat di negeri Babil, yakni Harut dan Marut. Keduanya tidak mengajarkan sihir kepada siapapun. Malaikat Harut dan Marut justru mengatakan kepada orang-orang di zaman Nabi Sulaiman,
Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Namun orang-orang di masa Nabi Sulaiman tetap mempelajari sihir dari kedua malaikat itu, hingga mereka dapat menceraikan antara seseorang atau suami dengan istrinya. Mereka juga mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Padahal sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa bagi siapapun yang menukar kitab Allah dengan sihir, maka tidak ada keuntungan baginya di akhirat, dan amat jahat perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Pemirsa beriman, di masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, setan-setan sering naik ke langit, hingga mereka sampai di suatu tempat di mana mereka dapat menguping pembicaraan para malaikat. Mereka juga mencuri sebagian perkataan dari para malaikat tentang apa yang akan terjadi di bumi, menyangkut perkara kematian, hal gaib, atau suatu kejadian yang akan terjadi di bumi. Kemudian, setan-setan itu menyampaikan hal tersebut kepada tukang sihir yang bekerja sama dengannya. Dan ternyata, beberapa kejadian yang terjadi di bumi sama seperti apa yang diceritakan oleh para setan. Maka para dukun itu pun percaya kepada para setan. Akhirnya, setan-setan itu mulai berdusta kepada mereka dan memasukkan hal-hal lain ke dalam berita yang dibawanya. Para setan itu menambah 70 kalimat pada setiap kalimatnya. Lalu orang-orang pun mencatat kalimat itu ke dalam buku-buku, hingga tersebarlah di kalangan Bani Israel bahwa jin memang mengetahui hal gaib. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan utusannya kepada semua orang untuk menyita buku-buku sihir tersebut. Setelah semua buku-buku itu terkumpul, dimasukkanlah ke dalam peti. Kemudian peti itu dikubur di bawah kursi singgasananya. Tidak ada satupun setan yang berani mendekati kursi tersebut, karena ia pasti terbakar. Nabi Sulaiman berkata, "Tidak sekali-kali aku mendengar seseorang mengatakan setan-setan itu mengetahui hal yang gaib, melainkan aku pasti menebas lehernya." Setelah Nabi Sulaiman wafat, semua ulama yang mengetahui bahwa beliau telah tiada pun berganti generasi berikutnya. Maka datanglah setan dalam bentuk seorang manusia. Setan itu mendatangi sekelompok Bani Israel dan berkata kepada mereka, "Maukah aku tunjukkan suatu perbendaharaan yang tidak akan habis kalian makan untuk selama-lamanya?" Mereka pun menjawab, "Tentu saja kami mau." Lalu setan itu berkata, "Galilah tanah di bawah kursi singgasananya Nabi Sulaiman." Setan pun pergi bersama mereka dan menunjukkan tempat tersebut kepada mereka. Sedangkan setan yang tampil dengan wujud manusia itu berdiri di salah satu tempat yang agak jauh dari tempat tersebut. Mereka berkata, "Mendekatlah engkau kemari." Setan menjawab, "Tidak, aku hanya di sini saja dekat kalian. Tetapi jika kalian tidak menemukannya, kalian boleh membunuhku." Akhirnya mereka menggali tempat tersebut dan mereka menemukan kitab-kitab itu. Ketika mereka mengeluarkannya, setan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Sulaiman dapat menguasai dan mengatur manusia, setan-setan dan burung-burung, yaitu melalui ilmu sihir ini." Setelah itu setan tersebut terbang dan pergi. Maka mulai tersebarlah di kalangan manusia bahwa Nabi Sulaiman adalah ahli sihir, dan orang-orang Bani Israel mengambil kitab-kitab itu. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala, mereka Bani Israel mendebatnya dengan kitab-kitab sihir itu, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, "Padahal Sulaiman tidak kafir atau tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir atau mengerjakan sihir." Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Karena itulah pemirsa, dekatkanlah diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan melindungi kita dari ilmu sihir yang akan menyakiti kita. Karena tidak ada satupun sihir yang dapat mencelakakan kita kecuali atas kehendak Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sihir ya, Betul pengaruh sekali. setan atau iblis. Betul, dan tadi dijelaskan ya pemirsa bahwa asal-muasal sihir itu adanya pada saat dulu zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi ada dua malaikat yang diutus sama Allah, Harut dan Marut, dan malaikat itu berkata bahwa sesungguhnya kami hanyalah ujian dan memberikan ilmu sihir. Saya adalah ujian, sudah mengatakan itu, tapi tetap saja pada saat itu
banyak yang manusia yang belajar sihir kepada mereka berdua dan justru ya benar saja akhirnya menyesatkan, hancur hubungan suami istri dan yang lain-lainnya. Jadi jangan percaya yang namanya sihir, karena sihir itu diambil sama setan lewat mencuri pendengaran malaikat di langit, dan dari setiap mencuri itu ditambahkan 70 kalimat di setiap kata-katanya. Jadi lebih banyak bohongannya. Oke, ya. Semoga dengan kita mengetahui hal Iya. tersebut ya, kita jadi lebih waspada lagi ya, dan Harusnya. bisa menjalankan perintah Allah ya. Iya. Karena yang ingkar dan sombong tidak ingin menjalankan apa yang diperintahkan itu adalah iblis. Kalau Iya. kita tidak menjalankan perintah Allah ya, melakukan kebaikan-kebaikan, berarti kita Kita menjadi ingkar ya. Tadi Iya. membahas tentang bagaimana kita mendekatkan diri sama Allah ya pemirsa. Nah, seperti yang kita akan bahas setelah ini nih, bahwa ada satu fenomena kemarin, ada kejadian tanah longsor. Tapi ada Oh iya, satu di rumah, Banjarnegara betul ya? sekali, dan ada satu rumah guru ngaji tapi tidak terkena tanah longsor itu. Subhanallah. Kadang-kadang jadi membuat kita berpikir, kok bisa ya nggak kena? Kenapa dia menjadi manusia pilihan atau menjadi rumahnya diselamatkan sama Allah? Nanti kita akan membahasnya orang-orang yang terselamatkan dari azab. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami masa kini.